yang karya-karyanya banyak bertebaran ini akan bermanfaat bagi kita semua. Hadir di sini yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Wasmen Manalu. Beliau adalah dari Departemen Anatomi ya Pak ya, Anatomi, Fisiologi dan Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Bapak ini Wasmen Manalu yang di sana sudah ada emailnya. Kemudian kita yang kedua nanti saya rasa mungkin kita yang pertama akan membicarakan ini. Kemudian berikutnya adalah Bapak Tri Margono PhD. Nah, beliau ini lahir di Tarakan 6 Juli 67, masih sangat muda ya Pak ya. Tulisannya banyak sekali, luar biasa, dan alumni Undip. Ya, dan yang hebat lagi beliau ini ada di LIPI, ya, bekerja di LIPI, dan mungkin karya-karyanya sudah bisa kita lihat di beberapa penerbitan ilmiah. Baik, sampai jam 12 nanti kita akan mendiskusikan dua hal penting ini. Yang pertama kami persilahkan nanti Pak Wasmen Manalu untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya kebijakan atas ini. Kemudian yang kedua nanti akan dilanjutkan, mungkin bisa 30 menit di DPR. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang atau sudah ini. Selamat siang. Mohon maaf saya nanti bisa meninggalkan panggung supaya lebih dekat dengan ini. Saya datang dari kelompok di luar kelompok Bapak Ibu sekalian. Itu adalah kelompok asosial. Oke, jadi saya harus berbicara di hadapan para kelompok sosial. Ini lebih spesifik lagi pada administrasi negara, ilmu politik gitu. Padahal kalau lihat tadi saya datang dari Fakultas Kedokteran Hewan, jadi diksinya juga nanti diksi hewan. Agak sedikit nanti suka merinding ininya gitu, karena kadang-kadang pakai diksi hewan gitu dengan didengar manusia suka ini gitu, suka agak aneh. Supaya tidak ngantuk, karena ini orang administrasi negara dan ilmu politik gitu, ada guyonan sedikit mengenai dokter hewan. Walaupun saya bukan dokter hewan, kan ditulis DRH ini. Pasiennya datang pada satu kali ini, pasiennya itu necis sekali, cewek, pokoknya luar biasa. Satu lagi bapak-bapak, ini juga kayaknya bukan anggota DPR, tapi pakai jas, pakai dasi gitu, keren. Udah pas gilirannya dipanggil dilihat sama dokter hewannya. Pak, bukan, mana pasiennya? Karena mereka nggak datang sendiri kan. Kenapa Pak? Katanya, saya dokter hewan Bu, Pak. Jadi pasiennya harus hewan, binatang. Mereka berdua nggak bawa apa-apa gitu, datang sendiri. Oh, kita salah ya Pak. Kita kira Bapak dokter haji. Dikira dokter haji gitu. Oh bukan, saya dokter hewan. Jadi pasiennya itu harus hewan, bukan manusia. Tapi pasien yang kedua ini yang keren-keren tadi itu nggak mau kalah, langsung ini, nggak tahu jujur atau tidak. Oh nggak apa-apa Pak, saya adalah kupu-kupu malam. Jadi cocok untuk pasien dokter hewan kan. Yang laki-laki keren tadi pakai jas datang juga bilang, saya juga Pak, saya buaya darat. Jadi ya itu tadi, nggak tahu, salah ini, salah persepsi. Tapi dalam penulisan ilmiah juga ini banyak salah persepsi. Apa yang ditulis tadi kan DRH dikira dokter haji gitu kan. Oke, taunya bukan itu maksudnya.
Dan pengelolaan jurnal juga nanti banyak kasus seperti ini. Karena apa? Komunikasinya adalah berdasarkan apa yang tertulis ya. Kira-kira di spanduk yang besar ini apa yang Bapak Ibu temukan kesalahan yang tidak mengikuti aturan? Dari segi ini kan semua pengelola jurnal kan yang hadir ini. Siapa yang menemukan dari tadi memelototin kan? Oh itu nama diri, jadi bergantung yang punya nama gitu gimana nulisnya. Ada yang menemukan? Oke. Asosiasi gitu. Kalau bahasa Indonesianya S-nya 1. Apa lagi? Ini pengelola jurnal loh ya. Jadi harusnya langsung pengelola jurnal langsung melihat, oh ini salah, nulis yang benar gimana? Ini loh pengelola jurnal dulu ya kita. Enggak, kerjasamanya aja dulu. Gimana menulis kerjasama yang benar? Masih banyak yang bingung saya lihat. Dosen semua kan ini. Kebayang itu bagaimana skripsi mahasiswanya gitu kan. Oke. Dan itulah salah satu nanti tugas Dewan Redaksi Pengelola Jurnal. Itu adalah melihat, memeriksa, kebenaran tulisan ini, baik dari segi substansi maupun dari segi redaksional. Karena ini nanti kita akan lihat diarsipkan, menjadi arsipkan ini semua jurnal ini kan. Jangan sampai mengarsipkan yang salah kan. Coba bayangin nanti udah banyak yang ini kan, yang foto-fotoan dengan spanduk ini dari tadi kan. Kebaca gitu, ini mengenai jurnal terakreditasi gitu, tahu-tahunya nulis kerjasamanya salah. Oke, nah ini sebagai sentilan bagi kita semua supaya lebih lebih teliti untuk mencapai menuju jurnal terakreditasi. Mudah-mudahan di sini bukan tujuannya adalah yang diundang hanya pengelola jurnal yang terakreditasi kan, bukan kan? Yang saya tangkap itu tadinya adalah pengelola jurnal terakreditasi. Maksudnya kan menuju kan supaya terakreditasi kan, jadi ini belum terakreditasi. Jadi harus memperbaiki mutu supaya terakreditasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih penting harus punya jurnal ini? Ya karena tuntutannya udah semakin tinggi kan. Untuk naik golongan tingkat tertentu juga nanti harus butuh ini. Ya karena itu menjadi banyak yang membutuhkan jurnalnya kan. Jadi sebenarnya kita mengelola jurnal ini di atas angin kalau jurnalnya bagus. Yang butuh kita kan penelitinya kan. Jadi harusnya pengelola jurnal punya hak wewenang untuk mengatakan ini loh, ikuti. Kalau enggak, Anda tidak diterima. Harus berani mengatakan begitu. Oke? Nah ini sebelum ke sana ini tadi, saya mau menunjukkan dulu fakta data kita nasional. Secara dari segi jumlah penduduk di dunia kita ranking berapa jumlah penduduk? 5. Nomor 3. Siapa lagi yang punya data? Orang administrasi. Nomor 4. Siapa lagi yang punya ranking yang berbeda? Jumlah penduduk. Nomor 5. Oke, nomor 5. Ya, 4 dan 5. Tapi kalau kita lihat dari segi output ilmiah di tingkat dunia, kita adalah ranking 57. Coba bayangkan jumlah penduduk ranking 4 atau 5. Tapi prestasi atau output akademik kita dikejeblos ke 57. Berarti banyak populasi kita yang nggak tahu lah, mungkin belum terpanggil atau belum ini berkarya di bidangnya ini kan. Belum tahu caranya. Output
riset akademik warga Indonesia per populasinya maksud saya itu jauh sangat rendah dibandingkan dengan, nanti akan kita lihat di sini. Ini adalah contoh di ASEAN. Lihat itu kita terpuruk jauh sekali. Oke, lihat itu Malaysia 25.000 tahun 2014, kita masih 1.700-an. Padahal tahun 70-an itu dosen-dosen dari Indonesia, dari Undip juga saya kira ada yang membantu universitas di Malaysia. Coba lihat itu waktu mereka udah jauh lebih tinggi dari kita. Oke, saya langsung ke ini. Inilah 4 negara dengan populasi tertinggi di dunia. Ya itu tadi, Indonesia ranking 4 kan populasi. Tapi lihat ini publikasinya, gak usah bandingkan dengan Amerika, 552.000 tahun 2014. Cina 452.000 judul. Lihat ini, India 114. Kita adanya di berapa? 5.000. Menyedihkan. Dan inilah salah satu alasan kenapa kalau dengar-dengar sekarang kan pemerintah atau kementerian menuntut supaya ilmuwan Indonesia menunjukkan giginya, bukan hanya ngomong gitu, tapi ya menunjukkan prestasinya dalam bentuk karya ilmiah yang diakui di tingkat internasional. Dan disitulah nanti makanya peneliti kita didorong juga supaya kewajiban itu diingat dan dilakukan. Selama ini memang kewajiban itu sudah ada, tapi nggak ada yang peduli dengan itu gitu. Sehingga seolah-olah sekarang baru dipaksakan katanya, padahal sebenarnya itu sudah menjadi keharusan. Oke, ini adalah contoh perkembangan kalau mau lihat supaya nanti terpanggil untuk di ASEAN tadi. Dari tahun 96 sampai tahun 2014 lihat ya. Jadi Indonesia tahun 96 cuma 538. Singapura udah 2000-an, Thailand udah 1000 sekian. Sampai di sini ya tetap naik nomor. Tapi lihat ini, yang lain sudah di mana gitu. Dengan Thailand aja kita belum sampai, rasanya setengahnya lebih dari setengah. Jadi sangat-sangat menyedihkan. Nah inilah upaya kita, maksud saya, alasan kita untuk memperbaiki output ilmuwan Indonesia supaya mengangkat harkat dan martabat bangsa kita ini juga di tingkat internasional. Dari segi ekonomi juga nanti keadaannya akan apa? Meningkatkan daya saing bangsa kita. Oke, dari output penelitian. Nah ini yang saya sebut tadi di internasional kita di ranking 57. Lihat ini. Di sekitar kita coba lihat itu, nggak mau kita disamakan dengan negara ini. Tapi realitanya adalah output ilmuwan kita jauh terperosok. Nah ini mungkin perlu masa betul mungkin juga bahwa kualitas warga negara Indonesia ada kecenderungan menurun. Oke, entah karena lingkungan atau karena ini jadi menurun. Nah saya sekarang mau masuk ke sini karena bisnis kita di sini adalah mau meningkatkan kualitas jurnal. Nah ini yang saya mau ingatkan dulu para pengelola jurnal ini di mana? Oke, tolong nanti disebarluaskan. Dari tahun 1665 sampai sekarang, tugas dan fungsi jurnal ilmiah itu hanya 4 ini. Jadi tolong diingat. Dan inilah nanti yang akan dituntut dari Bapak dan Ibu kalau jurnalnya mau diakreditasi. Oke, yang pertama adalah registrasi. Jadi jurnal kita yang saya sebut tadi itu di atas angin kan sebenarnya yang butuh jurnal kita ini adalah peneliti. Oke. Karena begitu terregistrasi nanti itu langsung dipakai menjadi sertifikat untuk naik pangkat atau untuk cari mertua. Udah sekarang cari mertua pakai HI Index berapa ya? Oke. Jadi begitu terregistrasi itu otomatis menjadi sertifikat yang akan dipakai untuk naik pangkat atau yang lain-lain. Jadi kebutuhan itu sebenarnya untuk sertifikat, tapi harus terregistrasi dulu kan. Dan tugas jurnal
menerima atau tidak. Ini yang menjadi pintu gerbang utama. Jangan sampai nanti menerima artikel yang tidak layak. Itu nanti akan menjatuhkan penilaian. Oke? Fungsi ketiga dan keempat ini adalah fungsi jurnalnya, nanti akan ditutup juga. Yang pertama apa? Yang ketiga itu apa? Diseminasi. Oke? Nanti ada beberapa topik saya kira yang nanti akan membahas itu. Diseminasi itu artinya menyebarluas seluas-luasnya informasi, hasil pemikiran, penelitian yang sudah terregistrasi oleh jurnalnya. Maka jurnalnya punya tugas menyebarluaskan seluas-luasnya di dunia ini. Dengan cara apa? Maksud saya termasuk cetak dan yang populer sekarang online. Di mana pun di dunia ini kalau bisa masuk di dunia lain supaya informasi kita ini lebih luas persebaran. Kemudian yang keempat itu adalah tugas pengarsipan. Nah ini jurnal, pengelola jurnal harus menjaga semua supaya kualitas dokumen yang sudah diterima nanti terbit di jurnalnya harus terarsipkan dengan baik metadata. Sehingga kalau dicek 200 tahun yang akan datang gitu kan, misalnya dengar gitu, nenek moyang saya dulu dosen ilmu administrasi negara Undip katanya gitu kan, mau cek dulu ada belang yang ditinggalkan nggak di dunia ilmu ini, dicek. Kalau ini setelah dilihat menemukan banyak kesalahan di sana, memalukan kan? Nah, pengelola jurnal harus sadar bahwa ini adalah arsip. Oke, dokumen ilmiah nanti akan karya seseorang, maka jangan sampai mengarsipkan karya yang terlibat dengan perbuatan tercela. Apa itu perbuatan tercela? Macam-macam. Yang terkenal itu adalah plagiat, padahal itu hanya sepertiga dari perbuatan tercela yang menonjol dalam dunia akademik. Yang pertama adalah ada yang tahu ya, administrasi negara kata fabrikasi. Fabrikasi itu apa? Istilahnya tukang apa? Kalau orang Jawa kan bisa bilang F kan, jadi fabrikasi. Kalau orang Jawa Barat nggak bisa, jadi fabrikasi. Jadi apa yang dilakukan dalam fabrikasi? Ngarang-ngarang. Datanya nggak ada, kontrak penelitiannya ada, tapi nggak pernah dilakukan penelitian. Datanya bagus-bagus, tapi dikarang. Karena sekarang sudah ada niat untuk mengganti, bukan mengarang lagi. Ada yang jadi penulis. Kalau nanti kita lihat yang penulis bisa siapa saja. Karena ada kecenderungan menjadi mengarang. Oke. Datanya nggak jelas. Bahkan nggak ada, nyontek dari punya orang gitu kan, tinggal diganti angkanya. Okay. Betul-betul tidak ada itu informasi. Yang kedua adalah falsifikasi. Oke, ini adalah penelitian atau data, maksud saya yang apa? Diubah-ubah supaya hasilnya sesuai dengan kemauan peneliti. Padahal faktanya tidak seperti itu. Oke, ini yang disebut mendikte hasil penelitian. Itu tidak boleh. Kan peneliti itu adalah kita adalah mencari kebenaran. Jadi nggak boleh berbohong, nggak boleh ngarang-ngarang data. Harus melaporkan fakta yang ditemukan dan yang sudah divalidasi dengan benar dan baik. Oke, yang ketiga itu adalah plagiarisme, itu yang paling terkenal. Padahal itu sebenarnya hanya seperti itu. Nah ini sebenarnya harus diubah juga istilah itu supaya lebih menyentuh hati. Apa itu? Plagiarisme itu artinya apa sebenarnya? Jadi harus dibuat supaya itu adalah maling atau pencuri. Maling apa? Maling data, maling ide, maling informasi, maling pernyataan. Mau dilanjutin? Ada tadi yang menyentuh di sini. Maling kalimat, maling paragraf, atau maling apa? Milik orang lain sebenarnya kan? Dipakai
murni seperti apa yang di sana dipindah di copy paste, tapi nggak mengakui kan? Padahal sebenarnya nanti pengelola jurnal harus tahu supaya tidak terlibat atau karya ini tidak terlibat dalam plagiarisme, maka harus dicek dokumen ini betul nggak ini bebas dari plagiarisme. Siapa pengelola jurnal yang sudah punya kegiatan atau sudah punya tugas gitu, kan dicek dulu apa kemiripan artikel ini pada artikel yang sudah terbit di dunia, harus supaya jangan terlihat nanti sebenarnya tidak hanya copy paste kan, kalimat orang lain atau bab orang lain cuma dipindah, itu tidak boleh, harus diperiksa dengan baik. Nah inilah sebenarnya nanti tugas pengelola jurnal harus menjaga ini. Yang pertama nanti apa? Tadi registrasi. Sebelum diregistrasi kita harus memeriksa kualitas artikel tersebut, sumbangan, kemudian terbebas dari plagiarisme, fabrikasi dan falsifikasi. Harus, kalau tidak lain itu nanti. Oke, saya sekarang. Jadi tujuannya penerbitan artikel ilmiah ini sama tetap. Ini yang harus dilihat. Harus menyebarluaskan hasil penelitian. Harus ada. Menambah khasanah ilmu administrasi negara atau ilmu apa fisik. Ya. Harus ada. Kalau nggak ada toh. Meningkatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan harus ada. Entah teknologi itu tidak hanya dari orang fakultas teknik ya. Jadi teknologi di bidang administrasi negara juga harusnya ada kan. Rekayasa harusnya. Kemudian meningkatkan prestasi penulis, ini sudah otomatis karena ini nanti yang dipakaikan untuk itu. Meningkatkan reputasi lembaga, ini juga harus nih. Tadi Pak Dekan sudah mengatakan ke depan akan ditanya ini itu nanti juga akan menentukan reputasi program studi fakultas sampai universitas ini akan dilihat nanti. Maka dalam setiap karya itu harus jelas disebutkan di situ apa lembaga afiliasi dari mana supaya nanti akan membawa kreditkan untuk lembaga ini. Kemudian kepuasan diri saya kira sudah ini, mudah-mudahan nanti para peneliti kita merasa puas dengan publikasi pada jurnal ilmiah sehingga akan tertarik dan terpanggil terus untuk publikasi ke luar negeri. Tidak hanya karena alasan untuk naik pangkat soal. Nah ini yang saya sebut tadi memperbaiki daya saing bangsa. Ini tugas mulia, jadi untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di tingkat internasional. Setiap sumbangan publikasi kita yang menyangkut ada ilmiahnya, itu nanti akan mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di tingkat internasional. Saya masuk ke sini saja. Fungsi jurnal ilmiah itu adalah jembatan antara peneliti dan pembaca yang akan menggunakan sejarah tapi pengguna juga. Oke. Nah ini yang harus ini. Jadi pengelola jurnal nanti yang harus menjaga mutu informasi tersebut. Jangan sampai informasi yang disajikan di jurnal ini menyesatkan. Oke. Jurnal ilmiah pengelolanya nanti yang punya tugas untuk menjaga. Nah sekarang tugas peneliti ini yang harus kita lihat. Peneliti itulah nanti yang membutuhkan jurnal kita ini kan. Definisinya tolong dihayati ini. Karena kita harus menuntut tugas dan fungsi ini nanti dari peneliti. Apa tugas peneliti? Peneliti adalah orang yang membaktikan diri kata. Luar biasa kan? Membaktikan diri itu artinya mungkin paling tidak kerja 26 jam satu hari. Mungkin tidak hanya kerja kalau dibutuhkan untuk naik pangkat. Membaktikan diri pada apa? Pencarian kebenaran. Nah ini kata kunci pertama. Peneliti tidak boleh berbohong. Mencari kebenaran. Itu kan termasuk tidak boleh berbohong ngarang-ngarang data. Tidak boleh berbohong mengubah-ubah data. Kami di bidang hewan sudah bilang faktanya dari 10.000 angsa ada 1 angsa hitam.
Nggak boleh dikatakan semua angsa putih. Nggak boleh. Ada faktanya satu gitu. Itu adalah fakta. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan mengubah data supaya hasil sesuai dengan keinginan bos atau keinginan apa gitu. Suka gitu. Bahkan mahasiswa juga suka jajaran gitu. Enggak. Kan katanya boleh membuang data yang tidak. Enggak boleh. Nah, bagus itu dosen-dosen. Tapi yang penting dipastikan adalah bahwa penelitinya adalah peneliti betulan, bukan pengumpul sampah. Tahu pengumpul sampah? Datanya banyak, tapi tidak pernah divalidasi. Data itu betul atau tidak? Nah, ini yang harus dijaga supaya data yang kita kumpulkan itu benar adanya. Apapun hasilnya, analisisnya itu adalah kebenaran. Maka jangan tergoda untuk mengubah. Nah, ini kata kunci kedua adalah ini pengelola jurnal harus ini, karena ini nanti kita butuh akreditasi. Memajukan. Harus ada unsur memajukan dalam kegiatan penelitian yang mau dipublikasikan. Maju itu artinya apa? Bergerak lebih dari kondisi saat ini. Kalau bergerak tapi masih tetap di situ namanya lari-lari di tempat. Gak ada sumbangannya. Maka dituntut harus ada delta sumbangan, memajukan. Kata kunci kedua yang harus dijaga. Maka untuk tahu maju supaya bisa menyumbangkan sesuatu lebih dari apa yang sudah diketahui oleh orang, maka harus tahu kondisi saat ini. Meneliti wajib berada di gugus paling depan perkembangan ilmu topik penelitian yang diteliti. Termasuk itu nanti akan kelihatan pustaka acuh. Jangan sampai kelihatan seperti katak di bawah tempurung. Belum diketahui betul-betulnya karena belum baca. Penelitian ini belum pernah dilakukan di mana gitu? Di saya lupa daerah Semarang yang mana ya? Contohnya di tetangganya sudah pernah dilakukan ya. Kenapa nggak dipakai itu? Oke. Kalau tidak tambahkanlah ada yang sudah diketahui di sana, ada sesuatu lagi yang perlu kita tambahkan. Ya, lakukan supaya ada delta. Jadi harus ada unsur memajukan, entah ilmu administrasinya atau teknologinya atau inovasi. Ada sesuatu di sana. Saya kira dalam administrasi negara sangat ditentukan banyak inovasi bagi kita. Bagaimana mungkin sekali melihat gitu, itu laporan pajak itu salah gitu kan. Contoh aja gitu misalnya. Ini yang harus ada. Dan ini yang harus muncul dalam arti suasana berduka. Nah, semuanya ini harus ada tujuannya untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Saya kira sasaran umumnya adalah pemerintahan di Indonesia dalam administrasi negara. Maka dalam publikasi atau dalam penelitian juga selalu diminta harus ada perumusan masalah kan, supaya masalah yang kita atas itu betul-betul real, urgen dan sangat penting kan ini. Gak tahu di administrasi negara konsepnya apa? Memecahkan masalah atau gimana? Bukan, maksud saya konsepnya itu memecahkan masalah atau gimana? Memecahkan masalah. Jadi, kalau konsep saya gimana? Tujuannya itu sudah ada begitu kan? Memecahkan masalah. Tapi kalau saya Nanti setelah selesai penelitian masalahnya tambah banyak. saya kalau memang Baru nangkap kan yang saya rasakan. Harusnya menyelesaikan kita, mengatasi. Dari dulu saya juga pegang. Memperbaiki kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan ilmu ini. Maka kita melakukan penelitian itu bantu mengatasi masalah tersebut, menyelesaikan. Itu sudah Bukan memecahkan saja, jadi tambah banyak. Sampai Harus ada. Maka pilihlah topik yang relevan dan kemudian juga perlu diatasi. Karena itu nanti akan menjadi sangat penting
untuk pribadi yang ngapain? kebutuhan secara universal baik dari segi ilmunya dan teknologinya. Oke, jadi Bapak Ibu ini kita harus ingat pada artikel yang mau dipublikasi. Ada nggak sumbangan? Ada nggak masalah yang mau diatasi itu urgensinya? Oke, semakin urgen dan semakin universal juga mungkin maksud saya nasional akan lebih penting daripada hanya sekadar. Sekedar. Enggak, karena yang memenuhi syarat kan hanya saya dengan dia. Ini pengelola jurnal kan? Sekedar atau sekadar? Sekadar. Ala kedarnya, ala kadarnya. Kepala tidak ada. Ala kadar. Sambil nender-nender ya nanti supaya nanti lebih gila sedikit mengenai kebahasaan. Nah ini penelitian bisa dalam bentuk, tapi sebenarnya ini yang saya mau katakan di sini. Bisnis, Oke. komunikasi. Seorang peneliti pun selesai melakukan tugasnya. Ini udah aturan umum, cuma di Indonesia belum diterapkan. Belum selesai melakukan tugasnya kalau belum meregistrasi pada jurnal ilmiah. Iya sekali. Jadi itu sebenarnya mau menegakkan aturan ini. Jadi bukan urusan untuk naik pangkat itu. Tapi dalam kewajiban peneliti bertanggung jawab aja. Dia harus meregistrasi hasil kegiatan kecendekiaannya itu, penelitiannya pada jurnal ilmiah. Dikasih jurnal ilmiahnya di mana? Nasional tidak terakreditasi, internasional bereputasi atau tidak bereputasi? Ada aturan-aturannya. Tapi itu adalah kewajiban. Jadi seorang nanti peneliti, apalagi menggunakan anggaran negara, sudah selesai penelitiannya, belum melakukan registrasi. Hati-hati nanti akan dikejar-kejar BPK. Karena apa? Tidak melakukan tugas dengan baik dan benar. Harus sampai registrasi. Oke? Nah ini, saya tidak perlu masuk ke sini. Nanti Bapak Ibu pengelola jurnal harus mencek supaya artikel yang masuk ini mengikuti kaidah ini semua. Oke, jadi saya tidak perlu, cuman ini tugas dewan redaksi yang mau saya katakan di sini. Karena nanti dalam akreditasi yang diakreditasi itu sebenarnya pengelola. Sebagian besar bagian yang dipakai dinilai dalam akreditasi itu adalah karya atau pekerjaan dewan redaksi dan mitra besar. Maka harus memperbaiki kualitas dewan redaksi dan mitra besar yang memang targetnya untuk diakreditasi. Nah ini, yang pertama adalah dewan redaksi dan mitra besar harus bekerja keras untuk supaya tidak meregistrasi karya yang tidak ada delta. Tidak ada sumbangan ilmiah. Tolak kalau tidak ada. Maka penulis sebenarnya harus menonjolkan apa data kebaruan yang layak kita registrasi. Boleh nggak meregistrasi? Ada contoh yang saya bilang, jurnal itu adalah mirip seperti kartu catatan sipil ya. Untuk akte kelahiran itu di mana? Bisa nggak satu anak, satu makhluk gitu punya akte kelahiran dua? Tidak kan? Nah ini juga nanti registrasi. Tidak boleh satu dokumen atau data diregistrasi berulang-ulang. Karena yang diregistrasi sebenarnya penelitian itu kan, hasilnya itu kan, itu yang diinikan atas nama ini. Jadi nggak boleh dua kali. Nah ini tolong dilihat, jangan sampai data yang sama dipublikasi berulang-ulang. Dimulai dari bahasa apa dulu? Di Semarang itu bahasa Jawa apa gitu? Mulai dari bahasa Jawa apa dulu gitu kan? Baru bahasa Indonesia gitu. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Timor Leste dulu. Akhirnya yang ada. Makanya dalam registrasi pilih dulu ke jurnal mana, jangan nanti ke belakang. Sekali sudah diregistrasi, dapat sertifikatnya tadi nggak boleh diregistrasi. Nah itu nanti yang akan menjadi masalah di dalam negeri kita. Suka ketangkap kan? Oh ini hanya judulnya aja diubah-ubah ya. Awal penelitian pertama dikasihkan kedua analisis gitu.
hanya itu saja. Itu tidak boleh. Bahaslah dengan komplit dan lengkap semua pada artikel yang pertama supaya deltanya tadi itu sangat bagus. Oke? Ini yang harus kita jaga, Bapak Ibu pengelola. Harus ada delta. Kalau nggak ada orang. Oke? Ini tadi. Harus menjaga betul. Jangan sampai mensertifikasi berdiskriminasi mengartikan yang mengandung perbuatan tercela. Fabrikasi kita bisa katakan, falsifikasi dan plagiarisme. Tugas Dewan Redaksi. Jadi Dewan Redaksi dan Mitra Pelestarian harus orang-orang hebat. Sekali membaca saja udah langsung, kayaknya ini tulisan si Anu gitu, karena sering baca. Oke, harus. Karena itulah nanti yang akan menjaga mutu jurnal. Oke, nah ini juga plagiarisme atas karya sendiri harus dicek. Begitu ada naskah dimasukkan ke jurnal kita, cek dulu pakai Google Scholar mungkin atau pakai apa. Sudah tuh karya seperti judul ini dapat karya itu dicek atas nama yang bersangkutan atas nama orang lain. Padahal ini adalah karang-karangan. Oke, mengenai kepekarangan juga harus diperiksa. Maka semua orang yang namanya tertulis di artikel itu juga kalau bisa harus memberi surat pernyataan bahwa dia bertanggung jawab atas itu tulisannya. Karena suka banyak orang penulis suka sesuka-suka juga kan naruh pengarang di sana, penulis. Umumnya adalah supaya kumnya utuh dan bulat menjadi sendiri. Padahal kalau dicek volume pekerjaannya nggak mungkin dilakukan sendiri. Tapi banyak seperti itu. Ragulah akan artikel seperti itu. Kalau ada volume pekerjaannya begitu besar sekali tapi sendiri. Oke, agak mencurigakan, perlu itu. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu masuk ke sini, saya langsung masuk saja. Jadi inilah nanti akan dituntut dari kita untuk mengelola jurnal ini, supaya jangan sampai nanti jurnal kita ini meregistrasi karya ece-ecean, nggak ada ininya. Substansi isinya juga tidak ada. Kemudian penulisannya juga tidak memenuhi. Tolong pindah ke file yang satu lagi. Sekarang kita masuk ke ini, akreditasi. Jadi ini kan sebagai target tujuan kita kan supaya jurnal kita terakreditasi, supaya itu tadi karena kebutuhan akan syarat-syarat ini sangat banyak kan. Bahkan sekarang katanya banyak yang terhambat kenaikan pangkat gitu, hanya karena syarat ini. Termasuk usulan untuk guru besar juga berkurang drastis karena syaratnya dipersulit kata ibu. Oke, nah ini. Jadi kita balik ke ini ya. Saya tidak perlu terlalu dalam di sini. Syaratnya itu adalah ini. Jadi kalau dapat lebih dari 85 itu terakreditasi A. Dari 70 sampai 85 B. Kurang dari 70 tidak terakreditasi. Nah sekarang apa? Yang dinilai. Ini saya sudah katakan tadi. Yang dinilai sebenarnya karya pekerjaan Dewan Redaksi dan Mitra Pelestari. Jadi yang diakreditasi itu sebenarnya Dewan Redaksi dan Mitra Pelestari. Maka Bapak Ibu tolong dipilih Dewan Redaksi yang betul-betul tahu tugas dan tanggung jawab. Mitra Pelestari juga. Supaya apa? Sama-sama kita mengerjakan tugas ini. Sehingga kualitas jurnal kita nanti betul memenuhi syarat minimal untuk terakreditasi. Oke, ya. Penamaan berkala. Kelembagaan. Ini mungkin ya bukan punya kita lagi, ada para pendahulu kita yang sudah membuat namanya kan, lembaga. Tapi lembaga ini nanti bisa kita perbaiki dengan bekerja sama mungkin dengan asosiasi ASEAN ini bikin jurnal satu, gitu kan? Akan lebih hebat nanti ini perolehan nilai dari nama. Oke, pentingkan dan manajemen. Lihat, ada 17 poin. Ada di tangan Dewan Redaksi. Berarti kalau sampai tidak terakreditasi sebenarnya jurnal ini,
kualitas yang perlu diperbaiki adalah Dewan Redaksi. Jangan-jangan mereka ini hanya karena SK Dekan aja gitu disuruh apa, tapi sesungguhnya tidak tahu apa tugas yang harus dia lakukan kan. Ini yang harus kita perbaiki. Dewan Redaksi dan Dewan Besar harus melakukan tugas sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas artikel dan jurnal kita. Yang berikutnya adalah apa? Substansi artikel 39. Coba lihat dari 100 substansi. Tapi dari substansi ini nanti sebagian besar ada di tangan Dewan Redaksi. Dari penulis ada, tapi sebagian besar juga nanti ada dari Dewan Redaksi. Dipahami konteksnya. Sisanya yang lain coba kita lihat dari 100. Berarti 61. Itu adalah karya Dewan Redaksi. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai tidak mencapai 70 kan? Oh, substansi cuma dapat 10 kan? Dari dewan yang lainnya dapat 60. Bisa beraktivitas. Itu yang saya maksud. Jadi yang utama itu adalah Dewan Redaksi dan Mitra Perpustakaan akan bisa mencapai minimum 70. Substansi belum tentu apa? Kualitas tinggi. Hanya dari segi penampilan, tulisan apa? Bentuk sampai nanti ukuran potong jurnalnya juga dinilai. Jadi tolong jangan mengeluhkan itu dipersulit atau membinasakan itu, bukan membina. Nanti kalau dilihat. Oke, gaya penulisan yang 12. Itu tadi. Kerja sama saja dan banyak Dewan Redaksi kan yang tidak harusnya Dewan Redaksi yang harus lakukan itu salah itu. Oke? Sumber daya gimana itu nulisnya? Gimana sumber daya? Bersambung di sini. Bisa pasti seperti apa? Acaranya yang di TV itu kan yang suka ditanya yang aneh-aneh pasti jawab karena nanti ditanya pasti jawabannya begitu. Gimana di sini? Sumber daya. Oke, bisa. Nah ini harus di sini disambung. Jadi berarti masih ada 2 mazhab kan ini kan? Dewan Redaksi semua. Dosen lagi kan ini coba dosen di Indonesia kan. Mau di kota mana pun sebenarnya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar kan? Ini berarti belum ada. Ini harus kita jaga. Kita menggunakan ranah ilmiah. Bahasanya pun harus ranah ilmiah yang baku. Oke? Bahasa tulis. Maka gunakan bahasa yang baik. Jadi EYD, KBBI harus bisa terlink dengan apa? HP-nya di mana? Oke. Nah ini Bapak dan Ibu saya nggak perlu dalam sini. Yang dinilai itu adalah ya, gaya penulisan, penampilan. Ini yang saya sebut tadi. Saya sudah diminta jurnalnya panitia ini yang sudah terakreditasi pengen melihat juga gitu. Jangan-jangan satu tahun satu jilid itu mungkin ada 5 atau 3 nomor. Disandingkan antar nomor itu ukuran potongnya nggak sama. Karena nggak pernah diperhatikan. Atau mungkin kalau dicek sistematika pembapanya itu nggak sama. Ada satu artikel pendahuluan, artikel kedua pengantar, oke? Artikel pertama misalnya metode, artikel kedua metode. Yang benar mana? Metodologi. Nah ini, jangan sampai seperti itu. Penampilan gaya penulisan ini yang gaya penulisan terutama yang banyak salah itu ejaan maupun keberkalaan. Nah ini banyak urusannya karena kurang naskah atau anggaran belum keluar gitu kan. Jadi menjadi tidak ini bahkan apa bayar utang bisa sampai 3 tahun karena baru dapat naskah mungkin. Tapi yang aneh kami menemukan sering artikelnya terbit duluan dibandingkan dengan penelitian. Bisa membayangkan ya?
2014 terbit pada edisi 2012. Aneh kan itu? Ketangkap ya dari negara naskah. Penyebar luasan ini juga dari pemutaran yang akan ditambah karena juga utama jurnal kita adalah diseminasi kan. Maka ini menjadi penilaian karena tujuan kita tidak hanya dapat sertifikat penulisnya, tapi hasil karyanya ini disebarluaskan sebanyak-banyaknya ke dunia ini. Saya bilang tadi juga kalau bisa ke dunia lain juga bisa, sehingga nanti akan terlihat citation index ilmuwan Indonesia juga akan terangkat. Kalau tidak terbuka untuk umum, mana bisa dibuka orang lain. Kalau hasil karya itu kualitasnya bagus, ada manfaatnya, dibaca orang di negeri lain, pasti disitasi kan? Walaupun tidak kenal itu siapa, tapi karena isinya ada disitasi, itu nanti akan bisa kita lacak oleh Mbah Google, nanti bisa melihat itu siapa yang sudah melacak. Siapa yang sudah terbiasa dengan kalau misalnya ada sitasi akan tulisannya itu langsung muncul di HP-nya. Belum. Harusnya itu langsung hari ini sitasi Anda naik 1 atau 2, atau misalnya ada publikasi terbaru langsung muncul, publikasi Anda tambah 1 hari ini, tapi naskah yang sudah kita kirim ke jurnal ini atau kemana gitu sudah terbit tanpa perlu diumumkan oleh Dewan Redaksi. Oke, saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan yang utama di akreditasi atau yang dinilai itu sebenarnya pengelolanya. Jadi pengelola ini nanti harus memilih tim yang betul-betul tahu apa yang harus dikerjakan. Harus menguasai kebahasaan, termasuk bahasa Inggris untuk abstrak. Jangan sampai abstraknya itu nanti betul-betul abstrak. Itu semua nanti dinilai. Judulnya seperti apa? Dinilai. Pendahuluannya seperti apa? Pembahasannya seperti apa? Jangan hanya nanti suka banyak peneliti kita sangat bangga dengan apa? Isinya itu apa? Hasil ini sesuai dan sama dengan. Ya kan? Hasil ini sesuai dan sama dengan apa yang dilaporkan Sihan pada tahun 1700. Berapa sumbangannya gitu, 1700 saja yang ditemukan sudah sama dan sesuai gitu kan. Berarti nggak ada sumbangannya lagi kan. Hal-hal seperti itu harus kita cek. Jangan sampai tidak jelas itu. Harus jelas deltanya dan pembahasan pemaknaannya juga. Termasuk dalam ilmu kita di sini saya kira sangat erat hubungannya dengan apa? Masalah umum kan. Implikasi pada kebijakan maupun pemerintahan. Harus muncul sampai ke sana implikasi. Jangan hanya datanya itu aja yang dipulangkan, implikasinya itu. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Banyak sebenarnya, tapi Bapak Ibu bisa baca di sini semua penilaiannya. Jadi nanti akan ditambah dengan sistem online, nanti akan memilihkan itu. Termasuk citation itu nanti bisa dilihat dampak ilmiahnya. Citationnya bisa kita cek itu udah pakai sistem ini. Kalau memang udah masuk ke OCS bisa dilihat kualitas jurnal tersebut. Oke, sebelum ke sini mungkin saya ingin tanya juga. Di tempat Bapak Ibu sudah tahu kan namanya HI Index? Kayaknya nggak ada yang mata wajahnya itu nyambung ya. HI Index belum nyambung. Kan sekarang aturan Ristek Dikti kan sudah menegaskan harus ada HI Index. Minimum berapa? Belum tahu. Nah ini maksud saya, masuk punya HI Index ini harus punya apa? Ya publikasi kan pada jurnal yang berreputasi baik nasional maupun internasional. Maka jadi memang kebutuhan dosen itu adalah harus registrasi pada jurnal kan untuk mencapai HI Index tadi. Jadi bukan hanya sekadar untuk naik pangkat, tapi adalah syarat minimumnya itu kan 2 harus diikuti. Jadi Bapak Ibu Dewan Redaksi terutama, siapa yang sudah ngecek HI Index-nya berapa?
Belum ada. Oke, nah ini nanti mungkin dari yang online bisa mengenai indeks tadi. Saya lihat Pak Siap itu di presentasinya itu malah tampilkan indeksnya nanti. Tolong dicek di situ untuk itu. Saya kira waktu saja yang menjadi membatasi, kita banyak hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf Bu, agak kebablas. Baik, terima kasih Pak Was yang lalu. Dan dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Tri. Bapak persilakan Pak. Tanpa bisa 30 menit supaya bisa diskusi dengan teman-teman. Semoga bisa Pak ya. Silakan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Strategi membangun. Terima kasih. Nah ini sebenarnya sejak tahun 75 itu LIPI dan DIKTI itu melalui lembaga-lembaga litbang sudah menetapkan adanya kriteria pajak lahirnya. Tapi kemudian tahun 76 itu PDI itu mulai memberikan ISSN untuk memonitor penerbitan jurnalnya di Indonesia. Tahun sebelum itu, tahun 75 itu ISSN International Center di Paris baru didirikan. Jadi memang Indonesia ini sebenarnya lembaga yang di antara Asia Tenggara ini paling tua, yang paling memberikan ISSN. Cuma memang pada saat itu tidak ada seperti sekarang, harus ada pada saat itu memang pimpinan-pimpinan bertemu, kemudian ada suatu kesepakatan. Jadi kita sejak tahun 76 sebenarnya. Dan memang penghasilan tidak seperti sekarang, kita komputer, peralatan komputer sudah cukup canggih, agak berbeda. Kemudian tahun 2005 ini mulailah dievaluasi, ternyata banyak sekali jurnal-jurnal yang tidak menjaga kriteria ilmiah. Nah di sini kita lihat banyak sekali, terutama keberaturan tadi. Kemudian ada lagi yang sudah mendaftarkan ISSN tapi banyak yang
itu tahun 2005 itu mulailah dibicarakan bagaimana untuk menjaga dirinya itu supaya teratur. Maka ada tentang RK akreditasi jurnal supaya pengelola jurnal itu benar-benar konsep terhadap pengelolaan ini. Dan kemudian ada ide tentang bagaimana supaya jurnalnya itu bereputasi internasional itu mulai tahun 2011 mulai direncanakan itu. Bereputasi internasional tidak berarti jurnal internasional, bukan artinya jurnal internasional, tetapi adalah jurnal nasional yang bisa disamakan sejajarkan dengan jurnal internasional. Oleh sebab itu banyak sekali kesalahan pengelola jurnal supaya menjaga reputasi internasional. Seluruh jurnal diinggriskan sebetulnya itu salah, tidak boleh, karena ini berkaitan dengan YSSN International Center di Paris. Tidak sembarangan kita ganti. Kita jurnal Indonesia, ya jurnal Indonesia yang diutamakan judulnya, baru kita beri judul terjemahan. Bukan berarti semua judul jurnal di Indonesia diterjemahkan ke internasional, tapi isinya gado-gado, artikel bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahkan judulnya jurnal internasional IUNO, artikelnya bahasa Indonesia semua. Nah ini yang salah persepsi dari teman-teman, karena memang sudah ada aturannya di YSSN itu. Kita sebagai perusahaan nasional center tidak berarti semua harus dituliskan. Isinya yang dalam bahasa PBB ya, tapi judul jurnal. Ini tadi yang saya katakan bukan jurnal internasional. Tujuannya itu untuk memberikan satu bimbingan supaya meningkatkan publikasi-publikasi ilmiah kita ini, reputasi terhadap publikasi internasional, reputasi jurnal ilmiah Indonesia itu di internasional. Nah ini, tapi syaratnya supaya itu bisa dikatakan bereputasi internasional harus berturut-turut terakreditasi. Jadi kalau belum terakreditasi, hanya sekarang terakreditasi, kemudian nanti 2 tahun mendatang terakreditasi lagi, nanti tidak bisa kita promosikan itu jadi jurnal bereputasi internasional, karena di situ tentu selama masa 1 tahun ada masalah di situ, entah kontinuitasnya, entah artikelnya yang memang tidak ada atau artikelnya, karena di situ sudah dinilai oleh tim asesor oleh akreditasi dan terdaftar. Nah, ini ada terdaftar di ISJD, ada di OAJ, Scopus dan lain-lain. Ini banyak sekali dari dikti yang sudah terakreditasi, tetapi saya cek di database banyak sekali yang tidak terdaftar di ISJD, tidak menyerahkan. Nah, maka dari itu kesepakatan bersama antara PD dan Dikti itu salah satunya adalah harus ada surat keterangan wajib simpan dari PDI. Jadi kalau tidak menyerahkan ke PDI berarti ya tidak bisa kita kelola. Nah, ini salah satunya seperti itu. Kemudian diakui oleh asesor dan bagi para ahli sebagai majalah terkemuka, ya, karena sudah terakreditasi tadi. Yang terpenting adalah ada jaminan dari lembaga tentang kesinambungan jurnal. Maka dari itu yang terutama dipromosikan biasanya untuk reputasi internasional ini dari instansi-instansi yang berbadan hukum atau dari asosiasi profesi. Nah ini ada satu pernyataan tentang kesinambungan dana